lagi bersama saya Ade Bulan Saputra. Di sini saya selaku mahasiswa aktif di IAIN Bengkulu memenuhi tugas mata kuliah dari dosen Pak Muhammad Iqbal. Di sini saya akan bahas tentang sosiologi komunikasi. Apa sih itu sosiologi komunikasi? Dan definisi komunikasi, manfaat kita mempelajari komunikasi, sosiologi komunikasi dalam kajian Islam, kemudian perkembangan sosiologi di era digital pada saat ini. Baiklah, untuk itu saya pertama-tama akan dulu menguraikan terlebih dahulu apa sih itu sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi berasal dari dua kata, yaitu sosiologi dan komunikasi. Sosiologi komunikasi sendiri memiliki pengertian ilmu yang mempelajari tentang ilmu komunikasi, ditinjau dari sosiologis atau kemasyarakatan. Menurut Giorgio Ceccato berpendapat tentang sosiologi komunikasi yang merupakan khususan sosial dalam pelajaran interaksi sosial. Interaksi sosial merujuk pada suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling pengaruh mempengaruhi antara individu satu dan individu lainnya atau dengan kelompok lainnya. Memiliki Baiklah, itu tadi untuk membuka di awal, yaitu tentang penjelasan sosiologi dan komunikasi. Baiklah, saya akan lanjut ke presentasi saya, yaitu pertama itu manfaat mempelajari ilmu sosiologi komunikasi. Baiklah, saat ini saya masuk ke dalam manfaat ilmu sosiologi komunikasi. Di mana di sini sosiologi komunikasi pada dasarnya adalah ilmu yang saling berkesinambung satu sama lain. Sosiologi adalah ilmu induk dari ilmu sosial yang mengkaji secara ilmiah mengenai kehidupan manusia. Sosiologi menjelaskan bahwa komunikasi menjadi unsur penting dalam seluruh kehidupan manusia. Komunikasi juga menjadi hal terpenting dalam kehidupan sehari-hari manusia dalam masyarakat, karena tanpa komunikasi manusia tidak akan bisa berinteraksi satu sama lain. Asal mula kajian komunikasi dan sosiologi bermula dari pikiran Karl Marx, di mana ia sendiri masuk dalam pendiri sosiologi yang beraliran Jerman. Sementara Claude Henry Simon, Auguste Comte, dan Emile Durkheim merupakan nama-nama para ahli yang beraliran Prancis. Jadi pada dasarnya itu hubungan sosiologi dengan komunikasi itu sangat erat kaitannya dengan sosiologi dan saling menopang terutama bagi perkembangan masyarakat. Sosiologi di sini berperan sebagai alat dan cara penerapan tingkah laku sebelum terjadinya komunikasi antara individu dan masyarakat maupun masyarakat dengan masyarakat. Dan komunikasi ini berperan sebagai trik atau cara pengetahuan atau masyarakat. Dengan adanya sebuah komunikasi, maka segala masyarakat dapat ditaklukkan dengan komunikasi. Baiklah, sekarang kita masuk ke perkembangan sosiologi komunikasi di era digital. Seperti kita ketahui semuanya, saat ini kita telah masuki revolusi industri generasi keempat atau era industri 4.0. Era revolusi industri ini ditandai dengan kemajuan yang sangat besar. Komputer pun semakin canggih atau disebut juga superkomputer. Telepon genggam atau handphone berkembang menjadi smartphone. Smartphone merupakan telepon genggam memiliki fitur canggih dan kemampuannya menyerupai komputer. Tak heran apabila banyak orang mengartikan smartphone sebagai komputer genggam yang memiliki fasilitas telepon. Fitur-fitur pada smartphone antara lain ada telepon, SMS, internet, MP3 Word, aplikasi media dokumen, serta game-game online dan offline lainnya. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi mengagumkan telah mengubah kehidupan manusia modern. Tak hanya mempermudah komunikasi antar manusia di berbagai belahan bumi. Teknologi komunikasi dan informasi sangat menunjang berbagai pekerjaan kita. Meski demikian, ada persoalan lain yang muncul dalam kehidupan saat ini, yaitu terciptanya pribadi-pribadi yang semakin individualis. Pribadi yang individualis membawa dampak buruk dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Efeknya sangat kompleks. Perkembangan teknologi smartphone yang menciptakan pribadi individualis berdampak pada komunikasi antar persona atau kelompok. Kehadiran smartphone telah menimbulkan komunikasi sosial terutama pada generasi muda. Selanjutnya, saya masuk ke dalam sosiologi komunikasi Islam, di mana komunikasi Islam sekarang harus mengarah pada penanganan masalah real. Artinya bahwa kegiatan komunikasi Islam harus merupakan usaha pemecahan atau penyelesaian masalah kehidupan umat dan masyarakat di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik dalam kerangka masyarakat modern. Adapun bentuk komunikasi Islam yang dapat dilakukan bila secara formal kegiatan individu di lingkungan akademisi.
lembaga pendidikan sosial maupun lembaga dakwah, dan bisa juga secara non formal yang dilakukan oleh individu dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan kita memahami komunikasi Islam sebagai pemecahan masalah, diharapkan membuahkan 3 kondisi. Pertama, tumbuhnya kemandirian dan komunikasi Islam, kepercayaan umat serta masyarakat sehingga berkembang sikap optimis. Kedua, tumbuhnya kepercayaan terhadap kegiatan komunikasi Islam dengan mencapai tujuan hidup yang lebih ideal berdasarkan nilai ajaran Islam. Misalnya seperti ini, melalui media klasik dalam kegiatan ceramah keagamaan, seni, ataupun melalui tulisan-tulisan yang berisikan tentang ajaran Islam yang berasal dari Al-Quran dan Hadis sebagai materi utamanya dalam berbagai bentuk tulisan kaligrafi Arab. Pemilihan media dalam melakukan kegiatan komunikasi Islam harus mempertimbangkan pada segmentasi komunikasi atau mad'u, karena satu media bisa menjadi efektif untuk satu komunitas tertentu, namun bisa juga menjadi tidak efektif untuk komunitas yang lain. Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan jadi dalam tingkat masyarakat, maka metode komunikasi Islam pun harus mengikuti tingkat perkembangannya. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi online saya terkait dengan sosiologi komunikasi. Tadi kan sudah saya jelaskan tuh apa itu sosiologi komunikasi, apa mempelajarinya, sosiologi komunikasi dalam bidang agama, dan juga perkembangannya dari daerah digital pada saat ini. Baiklah, untuk itu saya apabila ada penjelasan saya yang kurang dipahami, saya mohon maaf, karena kesalahan itu tentunya jatuh memang dari diri saya sendiri, dan kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah.